Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nadia. Saya dari Prodi Manajemen semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Statika Bisnis tentang jenis-jenis data penelitian. Langsung saja, pengertiannya adalah penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid. Untuk bisa mendapatkan data yang valid tersebut, maka peneliti harus terlebih mengetahui macam-macam data. Macam-macam data ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Lalu ada data kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit atau nominal dan data kontinum. Data nominal adalah data yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah, secara diskrit atau kategori. Data ini diperoleh dari hasil menghitung. Misalnya dalam satu kelas telah terhitung terdapat 50 mahasiswa terdiri dari 30 pria dan 20 wanita. Atau dalam satu kelompok terdapat 1000 orang suku Jawa dan 500 orang suku Sunda, dan lain sebagainya. Jadi data nominal adalah data diskrit. Data kontinum adalah data yang bervariasi menurut tingkah, dan ini diperoleh dari hasil rangkuman. Data ini dibagi menjadi data ordinal, data interval, dan data ratio. Data ordinal adalah data yang berbentuk ranking atau peringkat, misalnya juara 1, 2, 3, dan seterusnya. Data ini bila dinyatakan dalam skala, maka jarak dalam satu data dengan data lainnya tidak sama. Lalu data interval. Data interval adalah data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai. Contohnya skala termometer. Walaupun ada nilai 00 Celcius tetapi tetap ada nilainya. Data ratio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 mutlak. Misalnya data tentang berat, panjang, dan volume. Lalu slide selanjutnya ada macam-macam data berdasarkan sumber data. Yang pertama ada data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misalnya data keuangan, data pegawai, data produksi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi. Contohnya adalah data jumlah pengguna suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Lalu slide selanjutnya ada jenis data menurut cara memperolehnya. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek atau objek peneliti, program maupun organisasi. Contohnya mewawancarai langsung penonton bioskop. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek peneliti, mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya adalah data statistik, hasil riset dari surat kabar atau majalah. Lalu slide selanjutnya ada klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Yang pertama ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang didapatkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya ada jumlah pembeli saat Hari Raya Idul Adha, tinggi badan siswa kelas 3, IPS 2, dan lain sebagainya. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat, dan lain sebagainya. Lalu slide selanjutnya ada pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya adalah berat badan ibu-ibu PKK Sumber Ayu, nilai rupiah dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya.
Yang kedua ada data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada di suatu internal tertentu atau berbeda pada nilainya yang satu atau nilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan lain sebagainya. Lalu slide yang terakhir ada jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama ada data cross section. Data cross section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT, dan lain sebagainya. Yang kedua ada data time series. Data time series adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar dolar di Amerika terhadap euro Eropa dari tahun 2004 sampai tahun 2006 dan contoh lain sebagainya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.